Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Semoga kita bisa belajar dengan baik hari ini. Semoga dimudahkan dalam pembelajaran di hari ini. Oke, baik. Kita akan memasuki materi kita yang terbaru, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Oke, sebelumnya waktu kelas 10 kalian sudah dapat juga tentang materi ini ya, tapi kurang dalam mungkin. Saat ini kita akan belajar lagi tentang hukum peradilan, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu kalian diharapkan dapat memproyeksikan sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kalian diharapkan bisa menalar tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan indikator yang diinginkan adalah kalian bisa mengerti apa itu hukum. Kemudian kalian juga dapat memahami macam-macam penggolongan hukum, dan yang terakhir kalian dapat mendeskripsikan dan dasar hukum dan serta lembaga-lembaga peradilannya. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, ada baiknya kalian menonton video pembelajaran tentang kasus pelanggaran lalu lintas. Ini adalah video pertama dan kemudian akan dilanjutkan dengan video yang kedua. Video yang kedua yaitu tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway,
melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Saudara, Maria Pauline Lumowa adalah satu dari 5 pelaku korupsi dengan nilai jarahan terbesar di Indonesia. Kami hadirkan ini, saudara. Yang pertama adalah Edi Tansil, pria kelahiran Makassar tahun 1953 ini terlibat dalam kasus kredit macet Bapindho dengan nilai jarahan sebesar 9 triliun rupiah. Lalu ada David Nusawijaya dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan nilai jarahan saudara yaitu 1,2 triliun rupiah. Masih dari kasus korupsi BLBI, yaitu ada Adrian Kiki Aryawan yang membobol bank dengan nilai jarahan 1,5 triliun rupiah. Selanjutnya, saudara, tidak kalah fantastisnya ada nama Eko Adi Putranto. Pria kelahiran Jakarta tahun 1967 ini merampok negara senilai 2,6 triliun rupiah dalam kasus yang sama, yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dan yang terakhir, Maria Pauline Lumowa dengan kasus letter of credit fiktif. Dirinya merampok uang negara melalui Bank Negara Indonesia atau BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Kami hadirkan biografi dari Maria Pauline Lumowa, lahir 27 Juli 1958 di Paleloan, Minahasa, Sulawesi Utara. Maria menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979. Ia merupakan pemilik dan juga pemimpin dari Gramarindo Group, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang ekspor hasil perkebunan, pupuk cair, dan juga industri marmer. Produknya sebagian besar diekspor ke negara-negara di benua Afrika seperti Kongo dan juga Kenya dan juga ke Singapura. Setelah kalian menyaksikan 2 video tadi, materi berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi presentasi atau melalui PPT.
Oke, baik, kita lanjutkan materi kita yang tadi sudah disampaikan melalui video. Sekarang kita lanjutkan melalui PPT. Oke, tata hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tata hukum nasional ini diantaranya meliputi sistem hukum dan sistem peradilan nasional. Oke, baik. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dibuat atau ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, ataupun otoritas. Otoritas itu siapa sih? Otoritas adalah pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yaitu mereka-mereka yang mempunyai secara hukum mereka mempunyai secara hukum mereka mempunyai jabatan. Misalkan ada otoritas dari kecamatan, ada otoritas dari kelurahan, dan sebagainya. Oke, baik. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu sistem hukum dan penggolongan hukum. Apa sih sistem hukum itu? Sistem yang kita ketahui adalah satu kesatuan yang menyeluruh dan saling keterikatan atau ketergantungan. Jadi, kalaupun di dalam sistem itu ada yang tidak beres atau yang tidak sesuai, pasti berdampak dengan semuanya. Nah, sama seperti kita. Apa aja sih sistem hukum perangkatnya? Ya, ada yang namanya pengadilan, kemudian dari pihak kepolisian. Nah, dari lembaga-lembaga negara tersebut, kalau misalkan ada yang tidak beres atau tidak menjalankan tugas dengan baik, pasti berdampak dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, hukum yang baik adalah di mana sistem itu bisa berjalan dengan bagaimana mestinya, seperti itu. Berikutnya adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum di Indonesia dibagi menjadi beberapa. Di sini penggolongan hukum berdasarkan isinya, bentuk, tempat, waktu, cara mempertahankan hukum tersebut, sumbernya, dan sifatnya. Nah, akan dijelaskan satu persatu dari penggolongan hukum tersebut. Berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan isinya. Nah, hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang dikatakan hukum publik itu berarti untuk masyarakat umum. Berarti ini bisa diketahui oleh hal rakyat lama ya, oleh masyarakat. Nah, hukum publik ini terbagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Kemudian hukum privat berarti individu ya, ini hanya untuk golongan tertentu. Nah, hukum itu terbagi menjadi hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, dan hukum perdata. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis antara lain adalah hukum yang terkodifikasi dan hukum yang tidak terkodifikasi. Kemudian hukum yang tidak tertulis itu antara lain adalah hukum adat dan hukum yang bersifat kebiasaan. Nah, itu berbagai daerah kan mempunyai peraturan adat istiadat. Nah, itulah yang diterapkan di masing-masing daerah. Berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya, hukum itu terbagi menjadi hukum berdasarkan undang-undang. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu udah jelas. Jadi apa yang diatur dan apa yang tidak diatur itu terdapat di dalam undang-undang. Kemudian hukum traktat. Traktat ini adalah perjanjian. Contohnya adalah misalkan perjanjian dua negara atau batas negara. Nah, batas negara kan ada perjanjian, misalkan antara Indonesia dengan Malaysia. Kita punya perjanjian, batas negaranya apa? Seperti itu. Nah, itu dikatakan hukum traktat ya.
Kemudian hukum jurisprudensi ini adalah hukum yang diterapkan oleh hakim terdahulu. Artinya pernah ada hukum tersebut atau dibuat peraturan tersebut oleh hakim yang lebih dulu lebih dulu memutuskan. Kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Misalkan di Indonesia dulu hukuman mati untuk kasus narkoba itu pernah dilakukan oleh hakim yang berasal dari kota Tangerang. Beliau adalah orang pertama yang memberikan keputusan hukuman mati untuk kasus narkoba. Kenapa beliau melakukan itu? Karena ternyata narkoba yang diketemukan adalah dalam jumlah yang sangat besar, dan menurut sang hakim narkoba itu seandainya bisa didistribusikan oleh terpidana tersebut akan merugikan bangsa, merugikan negara. Artinya akan banyak generasi muda yang akan ketergantungan terhadap narkoba. Nah, oleh karena itu hakim memutuskan untuk hukuman mati untuk terpidana tersebut. Nah, hukuman mati yang pernah diterapkan itu dilanjutkan oleh hakim-hakim berikutnya dengan kasus yang sama. Berikutnya adalah hukum adat atau hukum kebiasaan. Nah, itu berdasarkan, kita kan tahu ya, negara kita banyak terdapat suku bangsa ya. Masing-masing suku bangsa punya adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, itulah menjadi dasar hukum atau sumber hukumnya. Berikutnya adalah doktrin, hukum doktrin. Doktrin adalah hukum yang sudah ditetapkan. Berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Kenapa sih hukum dikatakan bersifat memaksa? Karena tidak ada seorang pun yang bebas dari hukum, sekalipun dia adalah seorang presiden atau pejabat negara. Jika melanggar hukum, mereka pasti dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya, seperti itu. Itu dikatakan bersifat memaksa. Sedangkan hukum yang bersifat mengatur juga ada. Artinya sanksi yang diberikan tidaklah seperti hukum yang bersifat memaksa. Tujuannya hukum ini hanya untuk mengatur, misalnya peraturan mengatur lalu lintas, seperti itu. Itu adalah sifatnya mengatur. Jadi tidak langsung dikenakan sanksi yang tegas. Berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi hukum lokal. Hukum lokal itu hukum yang berlaku hanya di daerah tertentu saja atau di daerah itu saja. Jadi tidak berlaku untuk tempat yang lain, hanya berlaku di daerah itu saja. Berikutnya adalah hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum negara, di mana masing-masing negara punya aturan yang berbeda-beda dengan negara lain. Misalkan aturan di negara Indonesia berbeda dengan aturan yang ada di Arab Saudi. Misalkan Indonesia menerapkan hukuman penjara ya, tapi di Arab Saudi ada hukuman mereka adalah hukuman kisos ya. Bahkan ada yang kalau misalnya jika mencuri berarti tangannya dipotong gitu. Kalau di Indonesia kan hukumannya berupa penjara. Berikutnya hukum internasional. Hukum internasional ini adalah hukum yang berlaku secara internasional. Artinya itu siapapun yang melanggar hukum internasional akan terkena sanksi internasional. Misalkan adalah kesepakatan kita adalah hukum laut internasional, di mana ada di hukum laut internasional ada yang namanya daerah teritorial. Nah, teritorial antara negara Indonesia dengan negara tetangga atau negara yang lain itu sama, yaitu 12 mil dari bibir pantai. Itu berlaku untuk semuanya, semua negara-negara di dunia. Itu dikatakan sebagai hukum internasional. Sedangkan hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara orang atau negara lain. Itu dikatakan sebagai hukum asing. Dia hanya berlaku di negara asalnya saja, tapi tidak di sini, seperti itu. Oke, berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya.
Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi hukum ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita kan masih menggunakan nih Undang-Undang Dasar 45, masih berlaku saat ini. Berarti itu dikatakan hukum positif, yaitu yang berlaku pada saat ini. Kemudian berikutnya adalah hukum ius constitutum. Hukum ius constitutum adalah hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Artinya hukum ini tidak berlaku saat ini, tetapi berlakunya di masa yang akan datang. Hukum ini bisa dicontohkan adalah berupa rancangan undang-undang. Karena masih bersifat rancangan, berarti belum bisa berlaku. Seperti itu. Atau misalnya kalian pernah dengar yaitu perdagangan pasar bebas. Pasar bebas akan dilakukan di tahun berapa, seperti itu. Nah, selagi belum berlaku, maka itu dikatakan hukum ius constitutum. Artinya hukum tersebut belum berlaku pada saat ini, tetapi akan berlaku di masa yang akan datang. Kemudian hukum asasi. Hukum asasi yang kalian tahu kemarin kita sudah belajar juga tentang hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Yaitu hak yang didapat seseorang sejak ia dilahirkan. Bahkan sejak dalam kandungan pun mereka sudah mendapatkan hak asasi. Apa hak asasinya? Yaitu hak untuk hidup. Nah, hak asasi ini didapat sejak ia dilahirkan karena ini hak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak seorang pun boleh mengambil hak tersebut. Oleh karena itu mungkin kalian pernah dengar aborsi. Nah, kenapa orang yang mengaborsi atau pelakunya dikenakan sanksi? Karena sudah melanggar hak asasi, yaitu hak untuk hidup. Oke, berikutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Nah, berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material itu adalah hukum yang mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hukum formalnya adalah bagaimana hukum material ini bisa dijalankan, maka harus ada hukum formal atau hukum acara. Misalnya ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata. Nah, itu bagian dari hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Oke, baik. Dari yang sudah Ibu sampaikan tentang penggolongan hukum, Ibu harapkan kalian bisa memahami, juga bisa melaksanakan apa yang Ibu sudah sampaikan. Masih ingat dengan video yang sudah diputarkan sebelumnya, yaitu video yang pertama tentang pelanggaran lalu lintas, video yang kedua yaitu tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia. Nah, dari video tersebut Ibu menginginkan kalian mengidentifikasi contoh-contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara. Nah, kalau yang udah ada di video itu jangan disampaikan lagi, cari yang lainnya ya. Kemudian mengidentifikasi faktor dan motif penyalahgunaan hukum di Indonesia. Nah, Ibu harapkan di pembelajaran kali ini kalian bisa memahami pengertian hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Setelah kita mempelajari materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia, Ibu harapkan kalian sudah memahami definisi dari hukum, kemudian penggolongan hukum, sampai dengan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Berikutnya kalian pelajari lagi yang video yang sudah diberikan tadi. Video-video tersebut Ibu rasa bisa menjadi pembelajaran buat kalian bagaimana menjadi warga negara yang baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.